Protista. Ciri protista eukariotik, artinya dia sudah mempunyai membran inti. Tetapi dia uniseluler yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai hewan, tumbuhan, atau jamur. Jadi kelompok yang menyerupai tumbuhan tapi tidak bisa jadi tumbuhan, menyerupai hewan tapi tidak memenuhi syarat, atau menyerupai jamur tapi tidak memenuhi syarat sebagai jamur. Anggota protista berbeda satu lainnya dalam hal morfologi, karena ini tadi kriterianya tidak dapat diklasifikasikan sebagai hewan, tumbuhan, atau jamur. Memiliki nukleus sejati karena eukariot tetapi tidak memiliki dinding sel. Yang dimiliki adalah membran inti. Dapat membelah secara meiosis, mitosis, memiliki mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, flagel, dan silia. Bersifat polimorfisme, yaitu bentuk yang berbeda pada fase yang berbeda dalam siklus hidupnya. Beberapa di antaranya memiliki fase vegetatif aktif atau tropozoid dan fase dorman atau sista. Tropozoid aktif makan dan bereproduksi selama lingkungan baik. Jika lingkungan memburuk, dia akan membentuk sista. Sista adalah sel terhidrasi dan dinding sel tebal. Jenis ini bersifat pleomorfik, yaitu memiliki bentuk tropozoik yang berbeda tergantung pada inangnya. Bersifat kemoheterotrof, mendapatkan nutrisi dengan cara osmotrof, menyerap nutrisi langsung melalui membran sel, atau fagotrof, menelan materi organik atau partikel makanan dengan membentuk vesikel intrasitoplasma yang disebut dengan vakuola makanan. Mekanisme ini disebut dengan fagositosis. Maka protista dapat dikelompokkan protista yang menyerupai jamur, protista yang menyerupai tumbuhan atau ganggang, dan protista yang menyerupai hewan atau protozoa. Kita mulai dengan yang pertama, protista yang menyerupai jamur. Kesamaannya dengan jamur, sama-sama mempunyai struktur yang menghasilkan spora. Bersifat heterotrof sebagai parasit atau pengurai. Perbedaan dengan jamur, dia dapat bergerak, sedangkan jamur sesungguhnya tidak bersifat motil atau bergerak. Anggotanya adalah jamur air dan jamur lendir. Jamur lendir ada Myxomycota atau Plasmodial slime mold dan Acrasiomycota atau cellular slime mold. Kita lihat jamur air atau Oomycota. Oomycota merupakan pengurai saproba di habitat perairan. Cara hidupnya hidup bebas dengan nutrisi dari sisa tumbuhan, hidup dalam jaringan mati pada tumbuhan, atau bersifat parasit pada organisme akuatik seperti menempel pada tubuh ikan. Contohnya adalah saprolegnia, patogen pada tanaman. Misalnya yang parasit pada tumbuh ikan adalah saprolegnia, yang patogen pada tanaman Phytophthora infestan menyebabkan penyakit layu pada tanaman kentang dan tomat, dan Plasmopora viticola, jamur putih yang tumbuh bergerombol pada anggur. Reproduksinya dapat secara aseksual dengan adanya hipa menghasilkan zoospora. Bila matang akan keluar sporanium. Tumbuh di tempat sesuai berkecambah menjadi miselium, terbentuk hipa. Atau secara seksual, hifa berdiferensiasi menjadi antheridium menghasilkan gamet jantan dan oogonium menghasilkan gamet betina, kemudian menyatu atau fusi membentuk gamet jantan dan betina menghasilkan zigot. Zigot diploid berkembang menjadi spora berdinding tebal, kemudian akan berkecambah menjadi miselium baru. Itu adalah jamur air atau Oomycota. Sekarang jamur lendir yang pertama, Plasmodial slime mold atau Myxomycota, berupa kumpulan massa sitoplasma yang berinti banyak. Pada sebagian siklus hidupnya menghasilkan
sel-sel yang hidup bebas yang disebut dengan amoeboid karena berbentuk sebagai amuba. Predator fagosit karena dapat menelan bakteri, hama, spora, dan berbagai komponen organik lainnya. Hidup pada serasah organik di hutan. Saat makan kurang, maka sel-sel yang kelaparan akan berbentuk massa berlendir raksasa yang tidak mempunyai membran. Ini disebut dengan fase aktif atau fase plasmodium. Sel ini dapat bermigrasi ke lingkungan baru yang dapat mendukung pertumbuhannya. Pergerakan massa dihasilkan dari gabungan kontraksi masing-masing sel tunggal. Itu yang kedua atau jamur lendir yang pertama, Plasmodial slime mold atau Myxomycota. Berikutnya jamur lendir yang kedua adalah Acrasiomycota atau cellular slime mold. Suatu sel telanjang uninukleat dan haploid mirip dengan amuba, bergerak dengan pseudopodia, makan secara fagositosis, habitat di tanah dan kotoran hewan. Fase selularnya myxamuba terdiri atas satu sel. Bila nutrisi berkurang, sel akan mengeluarkan senyawa akrasin yang identik dengan siklik AMP yang akan memikat sel lain untuk mengelompok membentuk massa multiseluler. Kumpulan tersebut diselimuti lendir, fase pseudoplasmodium, dan berkembang ke atas membentuk tangkai spora. Kemudian dalam hidupnya mengalami fase sporulasi, fase plasmodium, dan fase saat makanan sedikit. Kemudian agregat lendir berkembang menjadi struktur spora. Di tempat sesuai akan terjadi pertunasan. Yang kedua adalah protista yang menyerupai tumbuhan atau ganggang. Ciri ukurannya bervariasi mulai mikroskopik sekitar 25 mm dan seperti navicula sampai yang bersifat makroskopik besar, panjang mencapai 50 meter seperti makrositis. Jadi yang kecil navicula, yang gede makrositis. Kemudian sel tubuhnya ada yang uniseluler, soliter atau sendiri chlorella, berkoloni gonium, volvox, hydroction. Multiseluler atau banyak sel, ada yang berbentuk benang atau filamen, oidogonium, spirogyra, berbentuk lembaran, laminaria, dan ulva. Beberapa jenis mempunyai flagel atau bulu cambuk yang berjumlah 2-4 pada salah satu ujung yang berfungsi untuk pergerakan. Pigmen punya kloroplas dan organel plastida yang membentuk zat warna yang bervariasi. Bentuknya krokokum bulat, chlorella, chlamydomonas mangkuk, lotrix sabuk, poseria dan cara cakram atau diskoid, oidogonium jala, spirogyra berbentuk spiral. Pigmentasi berfungsi untuk menyerap energi cahaya dalam proses fotosintesis. Pigmen utama fotosintesis adalah klorofil A, B, C, dan D. Sedangkan pigmen tambahan adalah karoten dan fikobilin. Ingat, karoten dan fikobilin. Karoten dibagi dua, xanthofil atau keemasan dan fukosantin atau coklat. Sedangkan fikobilin terbagi atas fikosianin biru dan fikoeritrin merah. Ulang, pigmen tambahan karoten dan fikobilin. Karoten bagi dua, xanthofil keemasan, fukosantin coklat. Fikobilin dibagi dua, fikosianin biru dan fikoeritrin atau merah. Setiap ganggang memiliki beberapa pigmen. Pigmen dominan menentukan warna ganggang yang merupakan dasar klasifikasi ganggang. Jadi dasar klasifikasi ganggang adalah warna pigmennya. Kita lihat, pigmen klorofil hijau ada A, B, C, D. Karoten ada 2, xanthofil keemasan, fukosantin coklat. Fikobilin dibagi 2, fikosianin biru dan fikoeritrin merah. Dalam kloroplas terdapat pirenoid, yaitu tempat penyimpan cadangan makanan. Pirenoid tempat cadangan makanan. Ganggang hijau, pirenoidnya amilum dan minyak.
Ganggang emas berisi leukosin dan minyak. Ganggang coklat berisi laminarin. Ganggang merah berisi tepung florid. Cara hidup merupakan organisme autotrof, hidup pada habitat berair dan mengandung air, reproduksi aseksual dengan pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan spora. Pembelahan biner, sel induk ganggang membelah menjadi 2, kemudian tumbuh ganggang baru. Contohnya Chlorella dan Euglena. Fragmentasi apabila filamen atau talus yang tumbuh putus dari tubuh, kemudian membentuk ganggang baru. Contoh Spirogyra, Laminaria, dan Sargassum. Sedangkan pembentukan spora dihasilkan dengan cara pembelahan dinding sel induk spora, maka spora akan keluar setelah dinding sel induk pecah, tumbuh menjadi ganggang baru haploid. Contohnya Chlamydomonas dan Uletri. Ganggang seksualnya ada yang berbentuk ganggang talus dan ganggang filamen. Sekarang klasifikasi ganggang berdasarkan pigmen dominan, komponen penyusun dinding sel, jumlah dan posisi flagellum, serta bentuk cadangan makanan. Ganggang dibedakan atas 4, tapi terutama adalah berdasarkan pigmen dominan.